Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sherla Zevana Avindia Putri dengan NIM 212111162 dari kelas 7I. Hari ini saya akan menyampaikan resum buku Perlindungan Hukum dan Konsumen karya dari Muhammad Kustulani tahun terbit 2018 dengan ISBN 9786025240140. Di buku ini ada 3 bab, yaitu yang pertama menerangkan mengenai sejarah perkembangan hukum perlindungan konsumen, lalu yang kedua ada perlindungan hukum dan perlindungan konsumen, pengertian dan asas, kemudian yang ketiga ada pengelola atau pelaku usaha. Sejarah hukum perlindungan konsumen. Di negara-negara besar seperti Amerika, Eropa, dan negara-negara lainnya, itu hukum perlindungan konsumen terjadi karena ada gerakan-gerakan dari masyarakat. Nah, gerakan-gerakan ini berdasarkan pada buku ini itu dibagi kepada 4 tahapan, yaitu tahapan yang pertama pada tahun 1881 sampai 1914, kemudian tahapan yang kedua itu terjadi pada tahun 1920 sampai 1940, tahapan yang ketiga ada pada tahun 1950-an, kemudian tahapan yang keempat itu terjadi pada tahun pasca 1965. Di tahapan yang pertama ini, masyarakat itu mulai sadar akan pentingnya perlindungan konsumen. Hal ini diakibatkan karena adanya satu novel yang berjudul The Jungle karya Upton Sinclair yang menggambarkan bagaimana kehidupan para karyawan di sebuah pabrik pengolahan daging yang pada sistem kerjanya itu tidak sesuai dengan peraturan kesehatan di sana. Kemudian di tahapan kedua, masyarakat itu mulai sadar akan hak-hak mereka dalam jual beli sebagai konsumen. Nah, kesadaran ini itu terjadi karena adanya buku yang berjudul Your Money's Worth karya Chase and Sling. Pada tahapan ini itu juga muncul slogan Fair Deal and Best Buy. Di tahapan yang ketiga, wakil-wakil dari Amerika, Inggris, Belanda, Australia, dan Belgia pada waktu itu tuh mengirimkan wakil-wakilnya untuk mendirikan suatu organisasi yang melindungi gerakan-gerakan perlindungan konsumen seperti ini. Nah, pada tanggal 1 April 1960, kemudian berdirilah satu organisasi yang bernama International Organization of Consumers Union atau IOCU, yang kemudian pada 1993 itu dipindahkan ke Inggris dan berubah nama menjadi Consumers International atau CI. Di tahapan yang keempat, kemudian Consumers International atau CI yang berpusat di London memperluas jaringannya dengan mendirikan 5 kantor regional yang tersebar di berbagai negara. Pada tahun 1960-an hingga 1970-an, Amerika itu mulai berkembang pesat mengenai perlindungan konsumen seperti ini. Perkembangannya itu bagaimana sih? Perkembangannya itu dengan diundangkannya perlindungan konsumen, kemudian masyarakat mulai sadar akan hak-haknya sebagai pelaku usaha juga sebagai konsumen. Begitu. Berbagai peraturan perundangan yang telah diundangkan oleh Amerika Serikat demi menjaga perlindungan konsumen ini, yaitu adalah Food, Drug, and Cosmetic Act yang berada di bawah kewenangan The Federal Trade Commission atau FTC. Kemudian ada juga The Wool Product Labeling Act yang diundangkan pada tahun 1940. Kemudian ada The Fur Product Labeling Act dan juga The Fiber Product Identification Act. Pada tahun 1962, Presiden Amerika pada saat itu, yaitu Presiden John F. Kennedy, menyampaikan pidato kenegaraannya dengan judul A Special Message for Protection Instrument Interest, yang pada pidato kenegaraannya itu memuat 4 hal mengenai hak-hak konsumen, yaitu yang pertama, the right to safety, the right to be informed, the right to choose, and the right to be heard. Yang kemudian 4 hak yang disampaikan oleh Presiden Kennedy sendiri itu dikembangkan menjadi suatu konsep hukum baru mengenai perlindungan konsumen, yaitu pada produk warranty and product liability. Setelah kejadian-kejadian tersebut, kemudian terbentuklah PBB dan sebagainya. Kemudian PBB itu mengeluarkan sebuah resolusi PBB yang populer dengan sebutan Guidelines for Consumers Protection yang memuat hal-hal seperti perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan, kemudian promosi perlindungan konsumen dan kepentingan ekonomi sosial konsumen, kemudian ada tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk membeli suatu produk,
kemudian pendidikan konsumen, kemudian ada tersedianya upaya ganti rugi, yang terakhir yaitu memuat adanya kebebasan bagi konsumen untuk membentuk suatu organisasi atau badan-badan lainnya yang dapat menyuarakan pendapatnya mengenai kepentingan mereka dalam sebagai konsumen. Di Indonesia sendiri, perlindungan konsumen itu berkembang cukup pesat yang kemudian pada tahun 1973 berdirilah satu yayasan, satu lembaga yang menjadi perintis advokasi perlindungan konsumen, yang mana mereka membantu para konsumen ini di jalur litigasi. Nama dari lembaga ini adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI yang berdiri pada 11 Mei 1973. Setelah munculnya YLKI ini, kemudian muncul lagi Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen di Semarang pada tahun 1985 dan juga Yayasan Bina Lembaga Konsumen Indonesia atau YBLKI yang berdiri di Bandung. Pengertian perlindungan konsumen. Nah, hukum perlindungan konsumen sendiri itu adalah merupakan cabang dari ilmu hukum yang tumbuh dan berkembang akibat adanya respons atas kegiatan industrial di Amerika dan Eropa. Kemudian berkembanglah hukum perlindungan konsumen ini yang bertujuan untuk kepentingan konsumen sendiri. Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas atau kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk antara penyedia dan penggunanya dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, perlindungan konsumen sendiri diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kemudian pada UU PK pasal 2 itu menyebutkan mengenai asas-asas perlindungan konsumen yang mencakup 5 asas, yaitu yang pertama ada asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, dan yang kelima ada asas kepastian hukum. Selanjutnya di pasal 3 UU PK itu menerangkan mengenai tujuan-tujuan, yaitu ada 6 tujuan. Yang pertama ada meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri sendiri. Kemudian yang kedua ada mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari pemakaian negatif suatu produk. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Kemudian yang keempat ada menciptakan sistem perlindungan yang mengandung unsur kepastian hukum. Kemudian yang kelima ada menumbuhkan kesadaran pelaku mengenai pentingnya perlindungan konsumen. Kemudian yang terakhir ada meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin keberlangsungan usaha. Kemudian yang keenam ada meningkatkan kualitas barang dan jasa untuk menjamin kelangsungan usaha produksi. Dalam buku ini juga dijelaskan mengenai alasan-alasan pokok mengapa perlindungan konsumen itu dianggap penting. Di buku ini ada 4 alasan. Yang pertama ada melindungi konsumen, berarti itu melindungi seluruh bangsa. Kemudian yang kedua itu melindungi konsumen diperlukan untuk melahirkan manusia-manusia yang sehat secara jasmani dan rohani, karena manusia itu dianggap sebagai pelaku-pelaku pembangunan nasional. Kemudian yang ketiga ada melindungi konsumen itu diperlukan untuk menghindarkan konsumen dari bahaya atau sisi negatif atau dampak negatif dari penggunaan teknologi. Kemudian yang keempat ada melindungi konsumen itu dimaksudkan untuk menjamin sumber dana pembangunan yang bersumber dari masyarakat atau konsumen. Kemudian dijelaskan pula pada buku ini mengenai hak dan kewajiban konsumen yang dijelaskan pada pasal 4 juga pasal 5 UU PK. Yang dijelaskan pada pasal 4 juga pasal 5 UU PK. Hak yang pertama yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Kemudian yang kedua hak untuk memilih barang atau jasa. Yang ketiga adalah hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas. Kemudian keempat ada hak untuk didengar keluhannya dan pendapatnya. Kemudian yang kelima ada hak untuk mendapatkan advokasi dan upaya hukum lainnya. Kemudian yang keenam ada hak konsumen untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Kemudian yang ketujuh ada
hak untuk dilayani secara baik dan benar dan tidak diskriminatif. Kemudian yang ke-8 ada hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi. Yang ke-9 itu mendapatkan hak-hak yang disebutkan dalam peraturan lainnya. Selanjutnya, kewajiban konsumen sendiri itu ada 4, yaitu yang pertama membaca dan mengikuti petunjuk yang ada pada produk. Kemudian yang kedua yaitu beritikat baik dalam menyelesaikan dan melakukan transaksi pembelian. Kemudian yang ketiga membayar sesuai dengan nilai tukar. Kemudian yang keempat mengikuti upaya penyelesaian hukum secara patut. Pada bab 3 ini dijelaskan mengenai pelaku usaha dan konsumen. Yang pertama dijelaskan dulu mengenai pelaku usaha. Pelaku usaha sendiri pada pasal 1 ayat 3 UU PK dijelaskan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak, yang didirikan dan berpendudukan atau melakukan kegiatan di wilayah hukum negara Republik Indonesia yang secara sendiri maupun bersama-sama itu melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai kegiatan ekonomi. Pelaku usaha jika dilihat dari pengertian yang tadi, maka yang termasuk dari pelaku usaha itu ada perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, distributor, pedagang, dan lain-lainnya. Sedangkan jika dilihat dari sifat dan jenis usahanya, pelaku usaha itu dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama adalah investor atau pelaku usaha sebagai penyedia dana. Yang kedua ada produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat dan memproduksi usaha barang atau jasanya. Kemudian distributor, yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban pelaku usaha. Hak pelaku usaha yaitu yang pertama ada menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan. Kemudian yang kedua mendapatkan perlindungan hukum. Yang ketiga melakukan pembelaan diri sepatutnya. Kemudian yang keempat ada rehabilitasi nama baik. Dan yang kelima mendapatkan hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lainnya. Kemudian untuk kewajiban pelaku usaha, yang pertama ada beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Yang kedua memberikan informasi yang baik, benar, dan jujur mengenai produknya. Kemudian yang ketiga adalah memperlakukan dan melayani konsumen secara baik. Yang keempat ada menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi. Kemudian yang kelima memberi kesempatan bagi konsumen untuk mencoba produknya. Dan yang keenam memberikan kompensasi atau ganti rugi. Kemudian dijelaskan pula mengenai konsumen. Nah, pengertian konsumen sendiri menurut KBBI yaitu memiliki 3 arti. Yang pertama adalah barang hasil produksi, kemudian yang kedua ada penerima pesan iklan, dan yang ketiga adalah pemakai jasa. Dalam pengertian lain, konsumen diartikan sebagai setiap orang yang mendapatkan secara sah dan menggunakan barang atau jasa dalam suatu kegiatan. Berdasarkan pengertian konsumen yang tadi, maka tujuan penggunaan barang itu ada 2. Yang pertama adalah konsumen menggunakan barang sebagai bahan baku untuk membuat barang lainnya yang kemudian ditujukan untuk diperjualbelikan. Itu disebut sebagai konsumen antara. Sedangkan konsumen yang menggunakan barang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu disebut sebagai konsumen akhir. Sedangkan pengertian mengenai konsumen sendiri pada UU PK pasal 1 ayat 2 yaitu konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik untuk kepentingannya sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup, dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam perkembangannya, terdapat istilah-istilah konsumen yang dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada pemakai, yaitu untuk konsumen yang memakai barang yang tidak mengandung listrik. Kemudian ada pengguna, yaitu pemakai atau konsumen yang menggunakan barang-barang yang mengandung unsur listrik. Kemudian yang ketiga ada pemanfaat, yaitu konsumen yang memanfaatkan jasa dari pelaku usaha. Dalam buku ini pada bab 3 juga dijelaskan mengenai kepentingan konsumen yang dijelaskan secara rinci pada Guidelines for Consumer Protection bagian 2 angka 3. Kepentingan konsumen tersebut yaitu yang pertama ada perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya. Yang kedua ada promosi
dan perlindungan dari kegiatan sosial ekonomi konsumen. Kemudian yang ketiga ada tersedianya informasi yang memadai. Kemudian yang keempat ada pendidikan konsumen. Yang kelima ada tersedianya upaya ganti rugi. Yang keenam adanya kebebasan untuk membentuk suatu organisasi konsumen. Selanjutnya dijelaskan juga mengenai hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Nah, hubungan antara pelaku usaha dan konsumen sendiri itu pada dasarnya adalah tindakan konsumen untuk melakukan transaksi ekonomi atau bisnis kepada pelaku usaha. Kemudian, kesepakatan antara dua belah pihak tersebut itu memuat janji-janji dari kedua belah pihak yang bersifat mengikat, yang selanjutnya kemudian disebut sebagai perjanjian. Hubungan hukum pelaku usaha dan konsumen itu berbeda-beda, yaitu yang pertama ada hubungan yang sederajat dan tidak setara, kemudian yang kedua ada hubungan yang bersifat timbal balik, yang ketiga ada hubungan yang searah atau jamak arah. Kemudian dari hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen itu muncullah akibat hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Akibat hukum antara pelaku usaha dan konsumen sendiri ini dapat berupa wan prestasi atau cedera janji. Nah, wan prestasi sendiri ini adalah tidak terlaksananya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati di awal. Bentuk wan prestasi sendiri itu ada 3, yaitu yang pertama wan prestasi tidak memenuhi prestasi, yang kedua wan prestasi terlambat memenuhi prestasi, dan yang ketiga wan prestasi yang memenuhi prestasi namun tidak sempurna. Pada subbab terakhir itu dijelaskan mengenai prinsip dan tanggung jawab pelaku usaha. Nah, prinsip-prinsip yang disebutkan di sini secara umum itu ada prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan, kemudian ada prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, kemudian ada prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab, kemudian ada prinsip tanggung jawab mutlak, yang kelima ada prinsip pembatasan tanggung jawab. Maka berdasarkan prinsip-prinsip tanggung jawab tersebut, ada kalanya pelaku usaha itu tidak akan dijatuhi tekanan atau keharusan untuk bertanggung jawab. Hal ini juga diatur dalam pasal 27 UU PK yang mengatur mengenai pelaku usaha itu dapat dibebaskan dari kewajiban bertanggung jawab apabila memenuhi persyaratan seperti yang pertama, barangnya itu tidak terbukti seharusnya untuk tidak diedarkan dan lain sebagainya. Kemudian cacat barang itu timbul di kemudian hari. Yang ketiga ada cacat yang timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang. Yang keempat, kelalaian yang diakibatkan sendiri oleh konsumen. Yang kelima, ada lewatnya jangka waktu penuntutan yaitu 4 tahun sejak barang itu dibeli atau lewat dari jangka waktu yang telah diperjanjikan. Menurut saya, buku ini itu sudah baik secara teori, namun tidak untuk prakteknya atau contoh-contohnya. Jadi di dalam buku ini itu mungkin teorinya sudah cukup baik, sudah banyak dijelaskan, namun untuk hal-hal yang memang perlu untuk dijelaskan, seperti asas-asas atau prinsip-prinsip itu masih sangat kurang atau bahkan tidak ada di dalam buku ini. Jadi saran saya untuk kedepannya bagi penulis bisa dimasukkan untuk contoh-contoh mengenai suatu deskripsi atau suatu asas yang telah dijelaskan dalam buku-buku selanjutnya. Sekian itu resum buku dari saya, Syarla. Maka saya akan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.